Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, Shalom. Tuhan, kita boleh ada di awal November ya Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan, kita ada di tanggal 2 November ya. Puji Tuhan, ya sekali lagi pada keluarga dari Supi, Sulam, berduka cita buat dipanggil keluarga mama yang tercinta, dan kita percaya bahwa semua ada dalam tangan Tuhan, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Namun juga kasih karunia Tuhan bekerja dengan sempurna dalam setiap kehidupan kita yang memenangkan Dia. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah ada di bulan November dan iman hidup kita adalah iman yang harus terus kita kerjakan, ya kan? Entah Anda hidup di pertobatan awal Anda tahun berapa, atau Anda mau menghitungnya sejak Anda baptis, Anda juga boleh. Tergantung dari seberapa besar, seberapa lama Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, disitulah pertobatan terjadi, ya kan? Disitulah mulai bahwa iman kita mulai bertumbuh dan kita terus mengenal kepada Tuhan. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kehidupan kekristenan kita boleh jalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka pertumbuhan kedewasaan penuh itu senantiasa akan ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya kan? Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa banyak dan seberapa berat kadang-kala dirasakan, meskipun dengan begitu banyaknya perjalanan hidup kita, iman kita, tetapi kita seringkali tetap mendapati bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka dia mengalami banyak kejatuhan, maka dia mengalami banyak hal yang seakan-akan sepertinya bahwa dia sepertinya nggak punya Tuhan yang hidup. Sepertinya dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupannya. Itu seringkali kita dapati, dan itu seringkali mungkin pada waktu seseorang lemah, seorang Kristen lemah, maka dia mendapati posisinya, imannya di situ. Tuhan mana gitu kan ya? Pada waktu ujian, kok Tuhan diam gitu kan? Emang ada pada waktu ujian guru lalu keliling kasih ajaran ini loh, ajarannya gitu kan? Ada? Nggak ada kan Bapak Ibu? Kalau yang namanya ujian Tuhannya, gurunya. Kalau muridnya mulai nyontek, baru gurunya akan tegur gitu kan. Kalau seorang Kristen mengalami ujian lalu dia mulai menyimpang, nah baru Tuhan tegur. Kalau pada waktu kita mengalami ujian, pencobaan, dan semua yang ada proses dalam kehidupan kita, Tuhan kok diam sih gitu kan? Ya kan? Tuhan jatuh kok biarin kita Pak. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena apa? Dikatakan segala sesuatu yang kita hadapi itu tidak akan pernah melebihi. Iya, nggak akan pernah melebihi Bapak Ibu. Itu kan sudah janji Tuhan. Itu kan sudah ada dalam firman-Nya itu nggak pernah dihapus. Firman-Nya itu nggak pernah expire gitu kan. Tetapi firman-Nya itu berlaku buat kehidupan kita senantiasa pada waktu kita ada di dalamnya. Kenapa firman Tuhan itu tidak bekerja dalam kehidupan kita? Karena kita sedang menarik diri, menyimpang dari jalan Tuhan, sehingga ujiannya serasa berat, sehingga pencobaannya serasa kok begini sih gitu kan, kok gini amat gitu kan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kehidupan kita yang sudah diselamatkan, maka di dalam Filipi 2 ayat 12, oke, sudah ada di situ ya. Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, masalah keselamatan itu bukan hanya masalah pada waktu kita percaya kepada Kristus lalu kita dibaptis, udah stop di situ.
Sekali lagi saya katakan tadi, ketika engkau awal di dalam perjumpaanmu dengan Tuhan, ketika engkau percaya kepada Kristus lalu engkau menjalani proses kehidupanmu, maka sampai saat detik ini engkau tetap harus mengerjakan keselamatanmu. Amin. Saya tidak mengatakan bahwa engkau tetap menjadi orang Kristen. Saya tidak mengatakan engkau mengubah KTP-mu menjadi agama yang lain. Engkau melepas ke identitasmu sebagai orang Kristen dan engkau mengatakan bahwa aku tidak menjadi orang Kristen. Enggak. Tetapi ketika kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, maka setiap hari di dalam kehidupan kita sedang mengerjakan yang namanya keselamatan kita. Ya kan? Makanya tadi dikatakan, hai saudara-saudara yang dikasihi, kamu senantiasa taat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, pada waktu kita hidup taat, disitulah kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Jadi pada waktu kita tidak taat, maka disitulah kita sedang tidak mengerjakan keselamatan kita. Meskipun KTP kita tetap Kristen, meskipun kita pakai panggung salib, meskipun nama saya tetap Andreas, nama tokoh Alkitab, meskipun Anda adalah orang-orang yang berjemaat di gereja GSI Kasih Karunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mengerjakan keselamatan, artinya Anda tetap taat. Itu namanya Anda sedang mengerjakan keselamatan. Tetapi ketika kita tidak mengerjakan keselamatan, maka kita sedang hidup di dalam ketidaktaatan, dan itulah yang menyebabkan kekristenan kita tidak bertumbuh. Itulah yang menyebabkan iman kita mulai goyah. Itulah yang menyebabkan iman kita mulai undur. Karena itu di dalam situ tadi dikatakan, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Roma 5 ayat 1 sampai 2. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini adalah kehidupan kekristenan kita. Pada waktu kita mengerjakan keselamatan, kenapa? Karena kita sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti saya akan kupas satu persatu Bapak Ibu poin-poin yang penting di situ. Saya bacakan terlebih dahulu dari firman Allah yang hidup. Ada sedikit perbedaan kalau Anda perhatikan di situ. Kita telah dibenarkan di hadapan Allah karena percaya akan janji-janjinya. Sekarang kita dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya dengan Dia karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Karena iman kita, Ia telah memberi kita kedudukan yang terhormat seperti sekarang ini. Dan dengan penuh kepercayaan serta sukacita, kita berharap akan menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita dibenarkan di hadapan Allah, maka kita harus hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ya kan? Ada sesuatu yang di awal dan ada sesuatu yang ada di akhir. Dan pada waktu kita diselamatkan, kita dibenarkan, maka ingat, ujung-ujungnya adalah kita harus berbuat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang namanya mengerjakan keselamatan. Tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tidak hanya sekedar melayani, tidak hanya sekedar berkhotbah, tidak hanya sekedar rajin ke gereja, tidak hanya sekedar memberikan persembahan, persembahan kepada Tuhan. Enggak hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana kita berbuat sesuatu hal yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang namanya sedang mengerjakan keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa poin-poin pentingnya? Yang pertama, pada waktu Anda sudah diselamatkan, maka poin yang pertama yang penting adalah Anda dibenarkan. Yang kedua, Anda mulai hidup di dalam iman.
Yang ketiga, Anda pada waktu sudah dibenarkan, Anda hidup dalam iman, maka kehidupan Anda penuh dengan damai sejahtera. Amin. Bukan karena kantongnya tebel, bukan karena emasnya banyak hari ini. Emas sudah berapa sekarang? Tetapi damai sejahtera. Nanti saya akan kupas. Yang keempat, pada waktu Anda sudah diselamatkan, Anda dibenarkan, Anda berjalan dalam iman, maka Anda penuh dengan damai sejahtera, maka baru di situ Anda mulai hidup di dalam kasih karunia Allah. Yang kelima, yang terakhir, Anda akan penuh dengan pengharapan. Amin. Oke, yang pertama ya, dibenarkan. Nah, inilah hasil dari keselamatan. Inilah hasil pada waktu Anda sudah diselamatkan, Anda percaya kepada Kristus. Kita sebentar akan manunggal di dalam tubuh dan darah Kristus. Di tahun ini kita sudah yang ke-11 gitu ya, di bulan November, dari Januari sampai hari ini. Atau mungkin Anda sudah ada yang mungkin yang lain pada waktu ada dalam ibadah atau dalam apapun juga Anda mengikuti perjamuan kudus, maka Anda sudah beberapa kali perjamuan kudus di tahun ini. Gitu kan? Ketika di situ maka Anda mulai dibenarkan. Ketika keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita mulai dibenarkan, dan ini mempengaruhi status dan posisi kita. Ini sudah seringkali saya bahas dan juga Pak Wedi sudah bahas juga. Ketika kita menjadi anak Tuhan, disitulah posisi kita, disitulah status kita. Dan artinya begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kan relate dengan tema tadi, yaitu mengerjakan keselamatan. Ketika kita tahu bahwa posisi saya adalah sekarang anak Allah, ketika kita tahu bahwa status saya adalah sekarang adalah sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, maka saya harus mengerjakan keselamatan saya sesuai dengan posisi, sesuai dengan status yang saya sudah terima, karena saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Benar kan Bapak Ibu? Tetapi ketika kita tidak bergerak, kita tidak bertindak, kita tidak berada dalam satu situasi, dalam satu status, dalam sebuah posisi bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, maka sesungguhnya kita sedang tidak mengerjakan keselamatan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya tekankan, kekristenan itu bukan hanya sekedar kita pindah agama atau berubah KTP kita. Standarnya tinggi juga ya Pak. Wah kalau gitu gak ada yang menyesal kan? Gak ada bahwa kita kau pengharapan kita, nah nanti pengharapannya tenang saja, ada gitu ya. Yang penting ini kita kerjakan dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita bergerak di dalam 24 jam aktivitas kita, entah di kantor, entah itu ada di manapun juga Anda berada, sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka tadi dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu arti yang pertama adalah engkau harus ada dalam satu status dan posisi sebagai orang yang sudah dibenarkan. Jangan sekali-sekali Anda membandingkan hidup Anda dengan orang yang tidak dibenarkan. Amin. Kalau kita masih membandingkan hidup kita dengan seseorang yang tidak dibenarkan, lalu kita katakan bahwa status saya adalah orang benar, tetapi dia adalah orang yang tidak benar, tetapi kenapa dia seperti itu, kenapa dia lebih, kenapa dia begitu? Itu berarti kita sedang tidak mengerjakan keselamatan kita, dan kita tidak sedang bangga dan bersyukur kepada apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya kan Bapak Ibu? Kenapa sih ini harus diberitakan? Kenapa sih ini harus didengungkan? Kenapa sih ini harus terus terngiang dalam kehidupan kita? Karena tadi semua nanti akan masuk di dalam poin yang kedua. Bagaimana proses iman kita terus bekerja? Bagaimana proses iman kita terus berlanjut? Oleh karena itu ada sebuah statement yang sering kali kita dengar, bahkan pujiannya juga ada. Kekristenan dijalani dengan kebenaran dari Allah, bukan kebenaran manusia atau nilai
ya kan? Sedang ketika Anda sedang bergerak, ketika Anda sedang menjalani kekristenan Anda, karena Anda tahu status Anda adalah orang benar, karena Anda tahu posisi Anda adalah di dalam terangnya yang ajaib, maka sesungguhnya nilai yang sedang kita jalani harus sesuai dengan nilai kebenaran Allah. Bukan karena kebenaran manusia, bukan karena nilai dunia. Kalau nilai dunia katakan A, B, C, dan D, tetapi kalau nilai kerajaan Allah mengatakan Z, Anda harus berjalan dalam Z. Itulah pilihan kita yang sudah saya katakan di puncak kemarin, di Gadok. Saya kemarin dengan Pak Benny ada di Gadok lagi, di situ lagi. Hujan Bapak Ibu nggak bisa main di luar. Padahal yang gitu pendeta-pendeta ya. Berarti kalian doa dengan kita, guys. Ayo mungkinnya saya Bapak Ibu. Itu nggak ada kaitannya. Oke, kembali. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan kita bersyukur Bapak Ibu. Kemarin kita kan masih ada satu kamar 2 orang gitu, ada 3 orang, dan saya minta semua kamar boleh gitu ya. Kemarin begitu saya minta semua kamar nggak boleh Bapak Ibu. Pak, saya tanggal 11 kemarin kata dia ditegur oleh owner karena terlalu bebas memberikan kamar, dia bilang gitu. Akhirnya pendeta ada yang 4, ada yang 6, saya gabungin lagi, saya arrange lagi. Tetapi ada sih memang yang tetap 2 gitu, karena saya bilang itu ketua-ketua, saya bilang itu petinggi gitu ya. Jangan dikatakan. Kami pakai kamar yang ada aulanya yang di bawah, jadi kami ada di atasnya ini. Nah di situ sebenarnya bisa 40 orang, ya 40 lah, karena ada 8 kamar, satu kamar itu bisa 5-6 orang, jadi bisa 40. Tetapi kemarin saya hanya isi berapa ya, sekitar 20 lah setengahnya, saya isi hanya 20, makanya dia mungkin agak sedikit ini. Saya pakai semua itu. Oke, baik, kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita kekristenan kita dijalani dengan kebenaran Allah, dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kita pilih itu di dalam hidup ini, maka pilihan kita adalah pilihan yang sesuai dengan apa yang kita sedang kerjakan, yaitu keselamatan itu. Apa yang sedang Anda pilih hari ini? Apa yang sedang Anda kerjakan hari ini? Anda sedang mengerjakan keselamatanKah? Atau Anda sedang mengerjakan keinginan dunia? Atau kita sedang mengerjakan keinginan daging kita? Atau kita sedang mengerjakan keangkuhan hidup kita? Atau kita sedang mengerjakan keinginan mata kita? Itu kan 3 hal yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ya. Dan itu selalu relate dengan kehidupan kita pada waktu kita memilih. Saya pilih keangkuhan hidup, saya pilih keinginan mata, saya pilih keinginan daging, atau saya lebih memilih nilai-nilai kerajaan Allah. Kan begitu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, pada waktu kita sudah diselamatkan dan kita sudah dibenarkan dan posisi kita berpindah menjadi anak-anak Allah dan kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita mulai hidup di dalam iman kita. Ini ayatnya yang tadi saya tidak usah ulangi ya Bapak Ibu. Maka Anda dan saya berada di dalam yang namanya proses iman yang tadi Bu Yin katakan. Tetapi masalahnya adalah ini, pada waktu kita ada di dalam proses iman, kita searah dengan kebenaran enggak? Kalau di dalam proses iman, di dalam perjalanan iman kita, journey dari perjalanan iman ke kekristenan Anda tidak searah dengan kebenaran. Sekali lagi saya katakan, orang tersebut sedang tidak mengerjakan keselamatannya. Tetap Kristen nggak? Tetap. KTP-nya berubah nggak? Enggak. Kalung salibnya tetap. Nah itu dari berlian, entah itu dari emas, tetap. Tetapi sesungguhnya dia sedang tidak mengerjakan keselamatan. Kan Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang hanya istilahnya sesuatu hal yang apa ya, yang bisa dimanipulasi, yang bisa dibohongi, kan enggak gitu Bapak.
Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menginginkan kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita senantiasa searah dengan kebenaran yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini. Makanya firman Tuhan berkata, hiduplah dengan saksama dan bijaksana. Nilai-nilai itu harus terus terngiang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu kan nilai-nilai kerajaan Allah, itu kan nilai-nilai firman Tuhan. Ya. Entah seberapa besar, seberapa lama Anda menjadi orang Kristen, sekali lagi yang sudah saya katakan tadi di awal, seharusnya pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan maka ada sebuah perubahan yang lebih lagi dan lebih lagi. Makanya proses imannya harus searah dengan kebenaran. Karena dasar dari iman kita, kenapa kita harus searah dengan kebenaran? Firman Tuhan tadi dalam Roma dikatakan, karena kita percaya akan janji-janji Tuhan. Pak, tapi berat. Pak, tapi saya disakiti. Pak, tapi saya difitnah. Pak, tapi saya dihancurkan. Kan itu proses iman, ya kan? Kenapa kita harus tetap searah dan kebenaran? Karena ada janji Tuhan. Ketika engkau disakiti, ketika engkau difitnah, ketika engkau ada orang yang ingin menghancurkan hidupmu, Tuhan berkata bahwa meskipun berapa? 1.000 berapa? 10.000 berapa? Nah, 1.000 ya. Nah, tetapi kalau Tuhan di pihak kita, itu janji Tuhan. Jadi kalau kita tetap ada dalam proses iman kita teguh, kita tetap hidup dalam kebenaran meskipun apapun sedang terjadi, kita tetap teguh, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan yang menghidupkan. Pegang janji Tuhan yang akan memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Pegang janji Tuhan bahwa masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kan sudah saya katakan kemarin di puncak dan juga beberapa kali mungkin dalam khotbah, jangan takut dengan setiap proses iman atau masalah dalam kehidupan kita. Yang penting kita tetap searah dengan kebenaran. Amin. Pegang janji Tuhan. Nah, ketika engkau berjalan di dalam iman dan memegang janji Tuhan, maka ini yang sudah saya sampaikan di puncak kemarin. Kita berada dalam sebuah komitmen. Karena kemarin kan ada yang ikut, gitu kan? Nah, saya ulangi sebentar. Maka kita sedang ada dalam komitmen. Karena kita dalam proses iman, pegang janji Tuhan dan harus hidup searah dengan kebenaran, maka kita sedang berkomitmen. Dan komitmen kemarin saya katakan dan juga hari ini saya tuliskan, bergerak pada sebuah tujuan. Komitmen yang sedang kita pegang, komitmen yang sedang ada dalam kehidupan kita, yang sedang kita ada dalam iman ini, itu adalah sebuah tahu bahwa saya sedang bergerak, saya sedang menjalani hidup ini kepada sebuah tujuan. Jadi komitmen yang kita sedang jalan bukan hanya sekedar komitmen. Ketika suami istri komitmen, maka harus tahu sadar bahwa dia sedang bergerak kepada sebuah tujuan keluarga yang bahagia, yang takut akan Tuhan, yang diberkati. Itu yang namanya komitmen. Sehingga seseorang tidak akan mengatakan, ya udahlah sekarang saya nggak komitmen lagi, mengingkari komitmennya. Itu berarti bahwa dia tidak mencapai sebuah tujuannya, dia tidak mencapai sebuah goalnya. Tetapi ketika kita bergerak, maka kita terus bergerak dalam komitmen, dan sekali lagi disitulah ada pilihan, ya kan? Pilih. Ya, ini kemarin kan yang saya kupas di permukaan, dan saya janji untuk lebih dalam. Nah, inilah bahwa ada dalam sebuah pilihan, maka pilihan tadi di dalam proses iman kita, maka kita jatuh dalam komitmen, dan pada waktu kita jatuh dalam komitmen, kita ada di dalam sebuah kata yang menyerahkan. Penyerahan yang sedang kita kerjakan karena komitmen kita, karena pilihan kita, sehingga ada penyerahan yang harus kita kerjakan. Entah itu keangkuhan,
entah itu keinginan mata, entah itu keinginan daging kita, itu kita harus serahkan. Ya kan Bapak Ibu? Benar nggak? Seberapa besar penyerahan kita kepada Tuhan? Seberapa besar pengorbanan? Sesungguhnya sih tidak. Saya kurang tepat untuk membuat sebuah perkata pengorbanan. Saya lebih tepat menggunakan kata penyerahan saja. Karena pada waktu kita berkomitmen dengan pilihan yang sudah kita pilih, mari serahkanlah apa yang harus diserahkan kepada Tuhan. Entah itu tadi yang saya katakan egois, emosi, keakuan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya lagi belajar. Saya belum sampai kepada seseorang yang saya lihat seseorang itu, saya perhatikan seseorang, oh iya, dia luar biasa. Artinya begini, saya sedang belajar hari-hari ini bagaimana saya tidak memunculkan, perhatikan ini ya Bapak Ibu ya. Saya sedang belajar, saya tidak sedang memunculkan apa yang saya sudah perbuat menjadi sebuah kebanggaan dan perlu diketahui orang. Saya sedang belajar itu. Biasanya kita datang, kita ada berjumpa dengan orang. Tahu nggak? Saya sebelumnya itu sudah potong pohon, saya sudah ngemen, saya sudah kuras kamar mandi, dan saya sekarang lari-lari bertemu dengan kamu. Relate-nya apa? Saya sedang belajar. Seakan-akan kita mau begini, wah iya gitu ya, wah luar biasa. Saya sedang belajar itu. Ingatkan saya kalau saya jatuh. Emang perlu diketahui nggak sih sama orang itu tadi? Saya pikir saya kan hanya ini doang deh. Wah, ya nggak apa-apa. Gangguan itu bahaya banget. Saya sedang belajar. Pada waktu beberapa kali ketemu kemarin, saya jadi mengungkapkan ya. Ini kesaksian aja ya berarti. Kemarin begitu saya ketemu dengan keluarga Ibu Dewi, Tante Dewi, saya nggak mengungkapkan apa yang sudah saya kerjakan hari ini. Saya belajar. Ini buat Anda aja ya Bapak Ibu ya. Kami kan gathering. Saya berangkat bahkan dari Rabu kami Jumat, padahal acaranya kami Jumat setelah gathering ada pertemuan dengan teman-teman di Kopi Nako sampai jam 3. Sekitar jam berapa saya pulang mandi, tak lama saya jemput Johnson di Gudang Garam. Setelah di Gudang Garam saya pulang jemput istri ke rumah duka sampai rumah jam 10-an pagi, kembali ke kremasi. Setelah kremasi jam berapa saya ke Dusun Antar Budisda, saya pulang. Saya kembalikan keyboard yang saya pinjam dari kenangan gathering. Saya kembalikan, ini langsung pulang tidur. Begitu mau masuk garasi di telepon Tante Devi pingsan. Saya kan harus balik. Dan saya belajar di situ, saya tidak ungkapkan pada keluarga. Pak, terima kasih ya sudah ada di sini. Biasanya saya, iya Pak, tapi puji Tuhan, padahal saya sebelumnya begini. Itu kan kebiasaan saya. Aku enggak. Enggak ada relate dengan keluarganya Tante Devi, Bapak Ibu. Saya katakan juga, enggak ada relate-nya, enggak ada hubungannya. Itu kan hanya memungkinkan sesuatu hal. Ini loh, apa yang saya berbuat, meskipun mungkin gak ada tujuannya, tetapi jangan sampai kita jatuh di situ. Saya sedang belajar.
Tuhan sekalian. Sama kekuatan itu dari Tuhan Bapak. Meskipun memang pelayanan itu begitu udah selesai langsung saya pulang, saya tidur. Kita seringkali berbuat semua apa yang saya berbuat biar Tuhan saja yang tahu. Tapi secara tidak langsung banyak orang yang tahu. Saya sedang belajar. Sekali lagi, Bapak juga gitu, maaf Bapak Ibu, saya sedang belajar. Ini tegur, ini sesuatu yang saya sedang renungkan hari-hari ini. Kan harus ada sesuatu perubahan Bapak dalam hidup ini. Ya kan? Saya nggak mau begini-begini ya. Banyak hal yang saya sedang pelajari dengan di dalam kependetaan, di dalam banyaklah. Saya nggak usah ungkapkan itu, nggak ada relate-nya dengan Anda gitu. Nggak ada relate-nya dengan Anda. Kalau ada relate-nya dengan jemaat saya boleh katakan gitu. Saya sedang belajar sekali lagi. Kenapa sih? Ini loh, Tuhan menyerahkan dirinya untuk di atas kayu salib. Tuhan mengatakan dia berkeliling, lalu pada waktu dia mengadakan mujizat, lalu pada waktu Tuhan membuat semuanya apa yang dia kerjakan, orang lain datang bergumul-gumul gitu kan, ingin mendengarkan ajarannya. Dia kan tahu nggak sih kalian itu, saya capek loh dari Samaria, dari Yerusalem. Kan nggak ada di dalam Alkitab seperti itu. Ada. Dia tetap menyanyi, dia tetap dengar. Itu pelajaran buat saya. Itu pelajaran buat saya. Itu salah satu penyerang. Yang tahu penyerang Bapak Ibu yang bagaimana? Karena mungkin saya nggak kuat di situ, jadi saya penyerang di situ. Ada hal yang lain ada. Ya. Kenapa? Untuk mencapai sebuah tujuan, untuk mencapai sebuah goal, sama seperti Kristus yang dikehendaki oleh Allah. Kan ini tujuan kita, kan ini goal kita. Ya kan? Semoga bisa dirasakan. Gembala bertanggung jawab Bapak Ibu kepada gembala. Kalau pada waktu saya berhadapan dengan Tuhan, waktu kamu kembaliin apa yang kamu buat di dunia, apa yang kamu ajarkan kepada domba-domba, saya bertanggung jawab. Nggak enak jadi gembala. Saya harus mengawasi. Ketika Anda berjalan dalam iman, ketika Anda sudah dibenarkan, ketika kita sudah diselamatkan, kita dibenarkan dan kita iman, kita pilih semuanya, makanya hidup kita penuh dengan yang ketiga, damai sejahtera. Amin. Ini bukan sesuatu hal yang sepele loh Bapak Ibu. Ya kan? Bukan hanya karena kita diselamatkan, bukan hanya kita sudah dibenarkan lalu kita hidup dalam damai sejahtera, enggak. Tetapi ketika kita berproses dalam iman, lalu kita ada dalam kebenaran, kita komitmen, kita menyerahkan penyerahan yang harus kita serahkan kepada Tuhan, baru di situ Anda hidup dalam damai sejahtera. Itu damai sejahteranya yang kamu ngomong. Benar. Ketika saya renungkan di malam, damai sejahtera itu setelah ini ya Tuhan. Bukan hanya karena kita tahu bahwa kita hanya orang Kristen, lalu nggak ngapa-ngapain, lalu penuh dengan damai sejahtera. Kata Bapak Ibu, damai sejahtera kita itu berasal karena kita sudah berbuat di dalam kebenaran, karena kita sudah bergerak dalam iman kita, lalu kita menyerahkan penyerahan kita kepada Tuhan untuk sebuah goal yang sudah dikehendaki oleh Allah. Maka disitulah damai sejahtera yang daripada Tuhan turun dan melimpah dari hati kita. Bukan sekedar perasaan, tapi bagaimana kita tahu jaminan di dalam kekristenan. Karena kita sudah bergerak dalam iman. Tidak kan? Ini namanya damai sejahtera Bapak Ibu. Bukan karena kita sudah makan di restoran. Semoga jadi setelah ini saya diajak makan oleh seseorang. Pokoknya di makan, saya terkenal di kalangan pendeta-pendeta Bapak Ibu. Wah, pokoknya raja kuliner ya Pak Andreas gitu kan.
Kemarin juga yang dibahas ya di rumah duka. Tuh ikut Pak Andreas supaya tahu teman. Tahu dulu di Ombe juga gitu kok, di Pak Ben kan, Pak Benyamin Wijaya itu terkenal juga dengan tempat-tempat dia tahu, tempat-tempat makanan. Ketika kita misi ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, berhenti di situ, di situ ada ini, di situ ada. Di Salatiga dulu ada soto garasi namanya. Gak tahu sekarang kayaknya udah gak ada ya. Garasinya udah gak ada soalnya. Itu di garasi bis bapak ibu, bukanya di depan gitu kan. Jadi namanya soto garasi. Gitu. Damai sejahtera itu bergerak di situ bapak ibu, bukan hanya sekedar perasaan, tetapi karena ada sebuah jaminan, karena iman kita yang bergerak kepada janji-janji Tuhan, baru damai sejahtera itu ada. Dan ketika damai sejahtera ini ada, maka kita akan berada di dalam kasih karunia Allah. Jangan dibalik-balik. Kenapa kita harus hidup bergerak dalam iman? Karena kita sudah dibenarkan, maka ada damai sejahtera daripada Tuhan. Maka damai sejahtera ini yang kita boleh alami dalam hidup ini karena janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang bergerak dalam kasih karunia Allah. Kenapa damai sejahtera selalu ada? Karena ada kasih karunia Allah. Apa sih kasih karunia Allah itu? Kekuatan anugerah yang melebihi batas kekuatan dan kemampuan manusia. Bapak Ibu perhatikan dan renungkan kembali. Nanti saya share di grup supaya Anda renungkan kembali. Ini urutan yang setahu saya dapat, terus saya renungkan. Wah iya, memang luar biasa. Dalam firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 1-2 tadi. Ketika kita sudah dibenarkan lalu kita beranjak dalam iman, maka iman ini akan menuntut kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Dan kenapa damai sejahtera ini nggak hilang? Karena ada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah demi kasih karunia Allah, sehingga damai sejahtera ini nggak gampang hilang. Karena kita terus hidup di dalam kasih karunia Allah. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia Allah, maka kita katakan kadang-kala, ya gak sejahtera, khawatir, takut. Makanya gimana bisa hidup dalam iman yang kedua? Gak akan bisa. Tetapi begitu kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan, lalu kita hidup dalam iman, lalu penuh dengan damai sejahtera Allah, maka kasih karunia ini akan terus mengikuti kehidupan kita. Kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan, kemampuan demi kemampuan Tuhan terus berikan. Iya, Bapak Ibu. Ini yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau Anda sedang mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, jangan takut. Kenapa? Karena ada kasih karunia Allah. Karena ada kekuatan anugerah, kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang melebihi kekuatan kita. Memang disakiti itu, difitnah itu sakit. Mungkin ada orang buangan. Disepelekan iya gitu kan. Tapi karena ada kasih karunia Allah, ada kekuatan dari Tuhan, ada kemampuan dari Tuhan, maka engkau tetap bergerak di dalam damai sejahtera, engkau tetap ada dalam iman, karena engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang sudah dibenarkan. Gitu beritanya Bapak Ibu. Ya kan? Saya percaya Anda penuh dengan kasih karunia Allah dalam hidup ini. Apalagi hari-hari ini kan banyak dikatakan dunia ini gak baik-baik saja kan. Kita perlu kasih karunia Allah. Kita perlu kasih karunia. Kita perlu kemampuan dan kekuatan daripada Tuhan. Itu yang akan tetap membuat hidupmu penuh dengan anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita semua ada, maka kita akan jatuh dalam yang namanya pengharapan. Jangan pengharapannya di depan, sedangkan seseorang tidak bergerak dalam iman. Sedangkan seseorang tidak penuh dengan damai sejahtera, nggak bisa. Bagaimana pengharapannya bisa muncul kalau dia tidak hidup dalam iman? Itu namanya apa? Boleh ikut H2C apa?
Kalau semuanya yang kita harapkan itu hanya sesuai dengan rencana, ingin, keinginan, dan semua berasal dari sendiri, itu sama aja dengan pengharapan manusia, kan Bapak Ibu. Karena iman yang tidak bekerja, karena kasih karunia yang tidak bekerja, karena damai sejahtera yang tidak ada dalam kehidupannya, sehingga dia berharap, saya berharap. Itu pengharapan dari mana? Tapi kalau pengharapan ini kita letakkan setelah kita ada dalam kasih karunia Allah, setelah kita ada dalam damai sejahtera Allah, ketika kita sedang ada dalam iman dan kita tahu bahwa kita adalah orang yang dibenarkan, maka pengharapan kita adalah pengharapan akan kemuliaan Allah sesuai dengan firman Tuhan. Nanti baca lagi ya. Saya sudah tidak lagi baca firman Tuhan, tetapi saya sudah bacakan tadi di awal. Dan di situ dikatakan pengharapan akan kemuliaan Allah. Jadi pengharapan itu adalah pengharapan bagaimana Anda sedang bergerak, Anda sedang menepati apa yang menjadi kemuliaan Allah. Wih, besar. Ya kan? Besar Bapak Ibu. Pengharapanmu ada di mana saat itu? Boleh kok punya pengharapan. Semua gitu kan, udah dimimpikan, udah senyum, tiba-tiba masuk gitu kan, singa masuk dalam dapur api, masuk gitu kan. Tetapi ketika kita tetap ada dalam iman, kita tetap ada dalam damai sejahtera Allah, kita tetap ada dalam kasih karunia, dan dia dan teman-temannya meskipun ada dalam semuanya ini, dia penuh dengan pengharapan akan kemuliaan Allah. Tandanya apa? Tandanya adalah ketika dia mengatakan sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap menyembahnya. Ya kan? Beda Bapak Ibu. Ya, gimana saya bisa berpengharapan gitu kan? Ya bagaimana saya bisa beriman? Ya bagaimana saya bisa penuh dengan damai sejahtera, nggak takut kalau semuanya seperti ini? Itu berarti dia tidak mengerjakan keselamatan. Tetapi ketika seseorang mengerjakan keselamatan meskipun dengan penuh segala macam rintangan dalam kehidupannya, dia tetap memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah. Karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang sudah dibenarkan, dia bergerak dalam iman, dia dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, ya kan? Penuh dengan kasih karunia Allah, dan dia hidup dalam pengharapan. Itu ada arahan bahwa jangan saya beriman, saya pasti punya sesuatu yang apa gitu kan. Itu kan langsung loncat Bapak Ibu, beriman, pengharapan. Tapi yang kita perlukan biasanya kan kasih karunia Allah. Karena tidak semua yang bisa kita kerjakan, dan bahkan banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan